Api dan asap tebal membumbung dari sebuah pabrik produsen styrofoam di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar dan meludeskan seluruh bangunan. Karyawan yang sedang bekerja dan warga yang berada di sekitar pabrik pun panik, khawatir api merambat ke pemukiman. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian hingga akhirnya api padam 3 jam kemudian. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api muncul dari tempat produksi styrofoam. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim BPTD dan KNKT melanjutkan penyelidikan kecelakaan tunggal bus ALS di Padang Panjang yang menewaskan 12 orang. Sementara 4 jasad korban dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah terus melakukan investigasi kasus kecelakaan bus ALS. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Hari ini BPTD bersama tim KNKT dijadwalkan akan melakukan penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan saat ini. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Seperti telah diberitakan sebelumnya, bus ALS yang berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta mengalami gangguan pada sistem pengereman yang mengakibatkan bus terguling. Akibatnya, 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Empat jenazah korban kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar, Selasa malam. Keempat jenazah langsung disimpan di kamar jenazah sambil menunggu dijemput pihak keluarga. Keempat jenazah merupakan Atas Lain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Patrick Gustav Wenas asal Jakarta, dan Sri Rezeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas telah dijemput pihak keluarga. Di mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggelandang Sri Rahayu 30 tahun karena melakukan aksi penipuan hingga 3 korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah di Pandeglang. Modus pelaku dengan menawarkan minyak goreng jauh di bawah harga pasaran. Awalnya pelaku memberikan pesanan minyak goreng sesuai dengan yang dipesan korban. Namun setelah korban memesan dalam jumlah yang lebih besar, ternyata minyak goreng tidak kunjung datang. Bahkan karena tidak dapat memenuhi pesanan, pelaku pun menghindar dari korban hingga dilaporkan ke polisi. Dari ketiga korban, total kerugian yang dialami sebesar 621 juta rupiah. Korban ini membeli beberapa kali minyak goreng, namun pada saat mau dikirim, nanti dia menyatakan nanti akan saya kirim sekaligus, jadi bukan hanya sekali pembelian. Nah, pada saat waktu yang dijanjikan, itu barang-barangnya, minyak gorengnya tidak juga sampai diterima oleh pembeli itu. Atas perbuatannya, pelaku harus terjerat pasal 378 dan pasal 373 dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Selasa sore. Atap rumah warga berterbangan, bahkan kuatnya terjangan angin membuat dinding rumah warga ambruk. Data dari BPBD Kabupaten Sukabumi, sebanyak 30 rumah warga rusak ringan hingga berat. Kerusakan terparah terjadi di perumahan Mutiara Indah, Desa Cibunerjaya, Kecamatan Ciambar. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga luka-luka akibat tertimpa material atap bangunan. Setidaknya 9 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdampak angin kencang dan pohon tumbang. Pihak BPBD pun terus mendata jumlah kerusakan akibat cuaca ekstrim tersebut. Di Blora, Jawa Tengah, hujan disertai angin kencang merobohkan panggung ketoprak yang digelar di Dusun Ploso, Desa Kamolan, Selasa siang. Para pemain dan warga pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini panggung pertunjukan tidak bisa digunakan lagi. Panitia pun terpaksa memindahkan alat-alat serta panggung pertunjukan ke tempat yang lebih aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sekretaris desa digerebek istrinya saat berduaan dengan wanita lain di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga pun ikut dalam penggerebekan hingga viral. Oknum sekretaris desa digerebek istrinya saat berduaan dengan perempuan yang diduga selingkuhannya di sebuah rumah di Desa Ujung Rusi, Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah. Sang istri memarahi perempuan yang diduga selingkuhan, sementara suaminya bersembunyi di kamar. Setelah penggerebekan itu, puluhan warga mendatangi kantor Kepala Desa Ujung Rusi dan menuntut oknum sekdes yang diduga berbuat asusila segera dipecat. Menanggapi peristiwa itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten menyatakan akan menonaktifkan oknum sekdes hingga proses hukum selesai. Ya, saya berhentikan sementara, lalu PLH, PLT, ya toh, sampai proses pemeriksaan polisian selesai. Kalau prosesnya selesai ya sudah, hukumannya berapa nanti kita ini. Tapi saya cenderung kalau udah seperti ini, lebih cenderung saya berhentikan, Pak. Sementara itu, oknum sekdes bersama wanita selingkuhannya telah diamankan polisi di Mapolsek Adiwerna. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ribuan jemaah calon haji dari sejumlah embarkasi sudah di Madinah, Arab Saudi. Mereka diinapkan di sejumlah hotel di wilayah Markaziyah atau kawasan Masjid Nabawi. Dan berikut laporan reporter Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia telah memadati Madinah, Arab Saudi, termasuk jemaah calon haji dari tanah air. Mereka memanfaatkan waktu untuk sholat berjamaah, beriktikaf, berzikir, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah di Masjid Nabawi. Meski hotel-hotel para jemaah calon haji Indonesia tak jauh dari Masjid Nabawi, cuaca yang menyelimuti Madinah perlu jadi perhatian jemaah. Pada siang hari, suhu di Madinah bisa mencapai 40 derajat Celcius ini, artinya kondisi kelembapan di Madinah cukup kering. Sehingga para jemaah pun diminta untuk mempersiapkan diri agar bisa menghindari paparan sinar matahari langsung, seperti menggunakan topi atau payung dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar hotel. Selain itu, jemaah juga diminta untuk beristirahat cukup dan menjaga kondisi kesehatan mengingat waktu puncak haji yang masih cukup lama. Saat berada di masjid kawasan Madinah, saya banyak sekali menemukan para jemaah yang tersesat. Dan ini banyak saya temukan jemaah lansia. Diimbau bagi jemaah untuk selalu mengalungkan identitas di badan dan membawa minimal kartu nama hotel tempat menginap. Jemaah juga harus memperhatikan nomor pintu saat memasuki kawasan Nabawi sebagai patokan hotel. Apabila tersesat, jemaah pun diminta tidak segan untuk bertanya kepada para petugas yang telah disiapkan di titik-titik kawasan Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.